Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sekalian bisa on cam dulu nih. Kita untuk lihat satu sama lain. Silakan ayo on cam dulu Bapak Ibu yang tidak berhalangan. Mungkin dari para narasumber. Wah, Mas Dava sudah on cam. Halo Mas Dava. Halo Mas Fadel, malam. Pak Diki, gimana Pak Diki? Monggo Pak Diki untuk on cam Pak Diki. Iya, halo, selamat malam. Kebetulan saya pakai dua device. Oke, baik. Jadi kita akan memulai webinar session di malam hari ini yang diselenggarakan oleh SDI atau Self Development Indonesia yang bekerja sama dengan Bedata Teknologi. Untuk malam hari ini temanya adalah Public Speaking for Teachers in Digital Era. Perkenalkan, saya Fadel sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Adapun untuk susunan acara pada malam ini adalah pertama pembukaan oleh MC yaitu saya, lalu perkenalan narasumber, penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi, dokumentasi atau foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan memperkenalkan narasumber. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa ya tentunya. Yang pertama ini tadi ada Mas Dava. Malam Mas Dava. Beliau merupakan CEO dari Bedata Teknologi. Dan yang kedua, keynote speaker kita yaitu Coach Diki Nur Rahman, SIKOM MSOS. Beliau merupakan CEO dari PT Self Development Indonesia yang juga sekaligus menjadi Speakpreneur Coach. Untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada malam ini, acara akan dipandu oleh moderator bernama Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo Kak Fadel. Oke, baik. Selanjutnya mungkin aku bisa lempar ke moderator nih. Silahkan Kak Cindy. Oke, terima kasih kepada MC Kak Fadel atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semua peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan saya Cindy Andika Fiona yang akan memandu sesi diskusi pada webinar malam hari ini. Tema yang kita bahas pada malam hari ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di saat ini, di mana para guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran aja, tetapi juga mampu menyampaikan materi secara menarik melalui kemampuan public speaking yang efektif di era digital. Baiklah, untuk mengawali sesi materi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan dari support speaker kita, yaitu Bapak Dava Fadihillah. Kepada Bapak Dava Fadihillah, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, apa sudah ada di tempat? Oke, thank you. Oke, silahkan Suara Kak. saya dengar ya? Suara saya terdengar ya? Terdengar aman jelas. Ya, alright. Salam kenal semuanya, salam kenal Mbak Moderator juga. Selamat malam juga Pak Diki, serta Bapak Ibu yang sudah hadir juga di Meet hari ini, di Zoom hari ini, menurut saya. Perkenalkan saya Dava, saya selaku owner, CEO dari PT Bidata Teknologi yang bergerak di bidang riset dan edukasi seperti itu. Saya izin share screen ya untuk mulai materi hari ini. Uh, Sudah kelihatan ya harusnya. Oke. Okay. Seperti yang sudah jadi yang sudah mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, Start with Why, bukunya Simon Sinek, memulai dari kenapa. Kenapa kita membawa tema ini? Kenapa kok harus ada tema kunci guru disukai, gitu kan? Generasi Z dan Alpha. Saya
izin geser ke sini dulu ya. Jadi menurut beberapa sumber riset yang sudah kita kumpulkan seperti itu ya, yang ada di sini, setiap risetnya masing-masing riset ada di ini. Kalau misalnya nanti mau bisa saya kirim juga seperti itu ya. Apa sih tantangan umum yang sering dihadapi di dunia akademi itu adalah satu, tentu tantangan digitalisasi karena sekarang lagi eranya seperti itu ya. Kompetensi guru, ketimpangan kemampuan atau ada gap antara guru dan juga murid. Lalu infrastruktur yang sekarang juga lagi sedang menjadi proyek strategis gitu ya bagi pemerintah untuk revitalisasi sekolah dan sebagainya. Nah, kayaknya ini deh yang bisa jadi cukup relate gitu ya, adalah adaptasi kurikulum dan perubahan sistem yang cukup dinamis. Seperti yang kita tahu ya, bahwa ada kurikulum K13 dan sebagainya yang tiba-tiba ada berubah, padahal kita bilang belum teradaptasi dengan sempurna seperti itu, atau menyeluruh, bukan sempurna lebih tepatnya ya. Berikutnya beban administratif bagi guru, dan yang terakhir integrasi teknologi yang masih sulit. Tentu bukan hanya ini, seperti itu ya. Seperti yang kita tahu juga ada banyak sekali hal yang juga menjadi tantangan di dunia akademik, termasuk insentif, tantangan hubungan antara murid dan guru dan sebagainya. Cuman yang paling umum atau yang paling sering adalah yang tertera di sini berdasarkan hasil riset yang kita kumpulkan seperti itu, Bapak. Lalu gimana sih umumnya, gitu ya? Gimana sih umumnya riset-riset atau permasalahan-permasalahan ini itu bisa, atau kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Terutama di adaptasi kurikulum dan perubahan sistem adalah nggak lain nggak bukan karena tuntutan teknologi yang makin lama makin eksponen seperti itu Bapak Ibu, perkembangannya seperti yang kita tahu ya. Ada beberapa grafik yang bisa menunjukkan, tapi saya lupa naruh di dalam sini ya grafiknya. Tapi ada keterangan bahwa di situ grafik ini itu spike atau langsung naik signifikan perkembangannya. Jadi gapnya itu kita hampir nggak bisa ngejar seperti itu ya, antara kondisi sekarang sama kondisi yang realitanya itu cukup sulit atau cukup menantang gitu ya, kita bisa bilang untuk mengejar hal tersebut. Nah, makanya yang sering terjadi akhirnya apa gitu kan, kebutuhan industri dan juga apa yang diajarkan sama akademi, university atau school atau instansi akademi yang lain itu cukup jauh gapnya. Jadi harus ada yang bisa menjembatani seperti itu ya Bapak Ibu. Bentuknya apa gitu ya? Bentuknya macam-macam. Bisa jadi instansi itu sendiri, kebijakan ataupun program-program yang memang diselenggarakan untuk mempercepat atau mengakselerasi seperti itu. Lalu ini akhirnya menimbulkan pertanyaan gitu ya, kenapa kok instansi atau akademi itu harus gitu ya, bahkan digitalisasi seperti itu. Adalah satu callback dari yang tadi, statement yang tadi gitu ya, beberapa tantangan itu beberapa tantangan yang sudah ada atau yang sudah saya sebut di awal itu akhirnya membuat pemerintah kita itu merancang suatu kebijakan atau program gitu ya, yang tertera di sini kebijakan-kebijakannya, atau bisa dikonfirmasi juga lewat Google atau sumber manapun, karena yang sumbernya juga dari Google, dari Minai, tapi ada sumber-sumbernya juga dari Kemendikbud atau Mendikbud sebagainya. Nah, ini dijelasin semuanya bahwa undang-undang atau peraturan-peraturan yang sedang digarap dan telah digarap dari tahun 2025 untuk ke depan gitu ya, itu ditujukan sebenarnya untuk tentu kebaikan seperti itu. Bukan berarti membuat repot atau gimana pemerintah. Tinggal kita sebagai pendidik, kita sebagai orang yang punya kewajiban untuk nge-handle suatu instansi akademi atau sebagainya itu bisa beradaptasi juga, menyesuaikan sama fase atau pace gitu ya, atau kecepatan dari akselerasi program pemerintah ini tadi seperti itu. Lalu ini ada video menarik dari Malaka Project gitu ya, yang ngisi Chandkanya Cita. Dia itu bilang bahwa apa sih faktor penentu kualitas pendidikan?
Dia bilang ada dua hal secara umum dari kalau saya rangkum ya dari videonya. Satu infrastruktur sekolah dan ruang kelas, yang dua itu digitalisasi belajar. Untuk apa? Membuka akses pada ilmu pengetahuan seperti itu Bapak Ibu. Ditambah ada satu video lagi yang bagi saya juga nggak kalah menarik. Itu videonya Bagus Mulyadi. Yang ini gambarnya, Pot 275 gitu. Di YouTube ada. Dia dari video ini dia itu nge-summarize atau ngerangkum gitu ya bahwa inkompetensi pada pengajar itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan menyia-nyiakan potensi siswa. Tapi inkompetensi ditambah power itu mematikan. Karena enggak hanya akan menyia-nyiakan potensi, tapi juga akan menginfluence atau mempengaruhi banyak orang itu ke jalan yang terlihat benar, tapi sebenarnya tidak. Seperti itu. Contoh, ada orang pakai baju dokter, gitu ya, pakai baju dokter. Titelnya dokter memang di depan. Kalau dari video ini ya, kalau dari video ini saya ambil, terus dia bilang si dokternya tadi, kenapa nggak nyoba aja pakai ilmu-ilmu kayak ilmu-ilmu yang kita bilang goib, yang nggak ada bukti saintifik sama sekali. Padahal dokter, gitu kan. Padahal titelnya dokter, pakai jas dokter, semuanya dokter. Nah, kompetensi seperti itu atau apa bukti yang tidak valid, bukti yang tidak bisa divalidasi secara saintifik ditambah power atau ditambah apa kekuatan yang terlihat gitu ya, itu sangat berbahaya. Begitu pula bagi pengajar tentunya seperti itu. Ketika menjadi pengajar tentu kita punya power gitu ya atas murid atau atas siswa yang kita ajar. Akan sangat berbahaya kalau semisal kita tidak bisa menyesuaikan sama kondisi yang sedang terjadi saat ini. Nah, kemarin Bidata itu kerjasama, gitu ya. Kami bekerjasama beberapa perusahaan, beberapa instansi akademi, dan juga beberapa kampus university, ini our partner. UC, Ciputra University, TS, dan sebagainya, dan instansi-instansi yang lain dari sama partner juga, partner kita, dan juga Pak Diki juga sebagai lembaga sertifikasi bahwa di sini kita menyediakan seperti itu ya, training untuk guru, bootcamp untuk siswa, dan juga software-software yang bisa mendukung kebutuhan sekolah seperti e-library ataupun e-learning seperti itu ya, yang tentu akan sangat relate sama kebutuhan sekolah yang mana tadi sudah disebut di awal bahwa digitalisasi pada pendidikan itu sangat diprioritaskan untuk periode berjalannya Pak Presiden Prabowo sekarang seperti itu. Lalu ini output yang akan kita kasih kepada sekolah pada umumnya adalah pengajaran pada guru, bootcamp untuk murid selama 3 bulan, kelas industri yang biasanya teman-teman SMK tapi nggak menutup kemungkinan bahwa SMA juga seperti itu ya. Yang kita kemarin sama SMK Telkom juga. Lalu berikutnya ekstrakurikuler, yang mana kita akan mengirim mentor dari industri yang sudah berpengalaman memang, dan kita akan praktek secara langsung beserta outputnya dan sebagainya. Nah, di situ tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah nggak menutup bukan adalah untuk mengakselerasi ini Pak. Jadi memang kita outputnya itu project based seperti itu ya. Metodenya itu project based learning. Jadi benar-benar langsung ke prakteknya, bukan hanya teori seperti itu ya. Dan outputnya juga jelas. Outputnya bisa berupa produk, berupa software atau apapun itu yang mungkin dibutuhkan oleh sekolah terutama untuk ranah industri teknologi seperti itu. Nah, kemudian kita beralih gitu ya. Gimana sih cara mulai komunikasi efektif kepada murid? Kita mulai dari tema yang paling awal tadi. Tentu ada beberapa metode. Salah satunya ada retorik, ada beberapa metode pyramid speech and language development dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah saya ngambil dari salah satu tokoh ibu bapak, namanya Isidore Isaac Rabi. Kalau mungkin pernah tahu, dia adalah peraih Nobel fisikawan atas penemuannya beliau. Nggak cuma satu penemuannya, sangat banyak penemuannya beliau. Kenapa gitu kan? Beliau kan fisikawan gitu, orang tentu nggak bisa diremehkan kecerdasannya.
Dan beliau itu bilang bahwa kecerdasan yang beliau akumulasi dari kecil adalah salah satunya gitu ya, salah satunya adalah bantuan dari ibunya gitu. Kenapa gitu kan? Karena ibunya setiap dia pulang sekolah itu selalu ditanya, bukan apa yang kamu pelajari hari ini, tapi apakah kamu sudah mengajukan pertanyaan yang bagus hari ini. Which is apa? The art of questioning atau seni bertanya itu sangatlah penting untuk mengajari seseorang gitu ya, nggak cuma murid, nggak cuma siswa, tapi orang lain siapapun untuk berpikir gitu kan. Karena pertanyaan seperti yang kita tahu kan men-trigger orang untuk berpikir. Maka dari itu dari tadi kan saya mencoba untuk bertanya bagaimana cara memulai komunikasi efektif pada murid, bagaimana, kenapa ini. Nah ini saya juga terinspirasi sebenarnya dari ceritanya ibunya fisikawan yang tadi, dan nantinya materi tentang komunikasi efektif akan dilanjut oleh rekan saya Pak Diki. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih. Baik, apakah sudah selesai Kak Dava untuk pemaparannya? Sudah selesai, bisa Oh dilanjut. iya, oke, maaf ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Dava Fadhila atas materiannya yang sangat inspiratif. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari keynote speaker, yaitu Coach Diki Nurrahman, SIKOM MSOS. Kepada Coach Diki Nurrahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Cindy selaku moderator. Terima kasih juga buat tadi MC Kak Fadel dan buat Pak Dava atas pemaparan materi di sesi yang pertama. Tadi cukup banyak data ya yang disampaikan, dan itu diawali dengan pertanyaan untuk memicu kita berpikir kritis, dan sekarang coba kita bahas bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, yang menyenangkan agar kita sebagai pengajar tentu saja bisa disukai oleh murid kita. Nah, di sini karena ada Gen Z sama milenial, tentu saja ada perbedaan ya dalam konteks komunikasinya. Dan tadi sore saya barusan mengajar Gen Z ya, berkaitan dengan matematika, padahal jurusan S1 dan S2 saya di bidang komunikasi. Meskipun begitu, saya punya passion di bidang pendidikan, dan kemarin juga habis ngisi pelatihan dengan para guru berkaitan dengan hypnoteaching, dan itu saya lakukan rutin setiap bulan, dan untuk mengajarnya itu setiap hari ya, jadi Senin sampai Minggu itu. Ataupun boomer ya. Nah, tadi belum sempat absen di kolom chat, dari mana saja yang sudah hadir. Saya pengen tahu rekan-rekan di sini dari mana saja. Kalau saya dari Sidoarjo ya. Oke, silahkan. Oh, dari Kupang NTT. Terima kasih. Ada lagi yang paling jauh mungkin? Dari Padang, Sumatera Barat. Oh, ada Pak Ari, alumni dari SDI. Siapa lagi, boleh? Oke, dari Palembang. Dari Jawa nggak ada nih. Saya saja dari Jawa. Oke, dari Bogor, Jawa Barat. Siapa lagi? Siapa tahu ketika saya keluar kota bisa bertemu dengan rekan-rekan, nanti bilang saja pernah ikut webinar gitu ya. Oke, dari Kediri, Jawa Timur. Oke, ini dekat ya. Dari Bogor.
Oke, dari Pasuruan. Oh, dekat berarti Pasuruan. Dari Sidoarjo ya. Oke, Indramayu, terima kasih. Yang belum absen, silakan dituliskan di kolom chat. Di sini kebanyakan pengajar juga atau peserta umum ya, juga boleh dituliskan di kolom chat. Kesibukannya apa, kalau misalnya guru atau pengajar, kira-kira mata pelajaran apa. Biar nanti ketika saya ngasih contoh bisa disesuaikan. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat berkaitan dengan asalnya ya, asal daerahnya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Bagaimana kunci guru disukai oleh Gen Z dan Alpha. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator dan MC. Nama saya Diki Nur Rahman sebagai seorang trainer, coach, motivator juga, sebagai tutor di bimbingan belajar saya sendiri, Mandiri Course, juga ada beberapa komunitas yaitu pengembangan diri dan bisa public speaking. Saya juga Direktur dan CEO dari Self Develop Indonesia, sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan baik itu BNSP ataupun non-BNSP. Lebih detailnya nanti rekan-rekan pengajar, guru, ataupun peserta umum bisa follow di Instagram Diki Pembelajar Sejati. Kenapa namanya pembelajar sejati? Karena memang saya suka belajar ya. Nah, ini dibuktikan dari berbagai macam sertifikasi yang ada semenjak tahun 2021 sampai sekarang. Meskipun jurusan komunikasi, tapi juga belajar di luar komunikasi. Karena saya memahami bahwasanya komunikasi hanya alat untuk menyampaikan pesan. Nah, knowledge-nya kita bisa belajar banyak hal. Masih teringat di kepala saya, salah satu mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, pernah mengisi kegiatan seminar dengan para guru dan mahasiswa tentunya. Dia berkata bahwasanya ketika mahasiswa itu belajar di jurusannya masing-masing, di program studinya masing-masing, mereka itu seakan belajar berenang dalam kolam. Padahal setelah lulus mereka dipaksa berenang di samudra. Artinya apa? Belajar pada jurusan atau prodi saat kuliah itu nggak cukup. Kita juga perlu membangun soft skill ataupun relasi di luar hal tersebut. Supaya kita bisa menghadapi dinamika kehidupan, dinamika bermasyarakat, ketemu dengan masyarakat, bekerja, ataupun membangun bisnis nantinya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, kurang lebih 30 menit, dan saya akan share. Yang pertama berkaitan dengan komunikasi yang relate dan otentik tentunya. Kemudian bagaimana seorang menyampaikan tidak hanya energi penyampaiannya saja, tapi juga visual yang menarik, itu juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana opening yang menarik juga bisa menggunakan teknik, salah satunya adalah speaker. Nah, kemudian bagaimana membangun koneksi emosional antara pengajar dengan muridnya dengan berbagai macam teknik, salah satunya adalah storytelling. Melibatkan siswa secara interaktif berarti sifatnya dua arah ya, sampai dengan upgrade pengetahuan dan skill, dan yang terakhir adalah pembelajaran aktif di dua arah. Karena judulnya ada Gen Z sama Gen Alpha, nah kita pastikan dulu bahwasanya rekan-rekan yang hadir, pengajar, guru, ataupun peserta umum mengetahui bahwasanya Gen Z itu 1997 sampai dengan 2012, jadi kurang lebih 14 sampai 29 tahun. Dan kebetulan saya dan Pak Dava juga masih Gen Z ya, jadi masih muda gitu. Jadi kalau misalnya mengajar kadang dipanggil Kak, kadang dipanggil Pak, jadi tergantung siapa audiensnya juga. Nah, kalau Gen Alpha itu tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih ya 0 sampai 13, jadi TK SD itu Gen Alpha. Identik dengan Asbun, asal bunyi ya. Jadi sebagai seorang pengajar,
Harus sabar-sabar khususnya yang masih mengajar di jenjang TK ataupun SD. Oke, saya cek di kolom chat terlebih dahulu. Oke, guru kelas, guru PAI yang belum absen, boleh absen di kolom chat. Kira-kira mengajar mata pelajaran apa di jenjang SD, SMP, atau SMA? Kita ke poin yang pertama. Ketika kita mengajar, komunikasi adalah salah satu hal penting ketika kita mengajar. Dan komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tapi harus membuat relatable dan otentik. Jadi harus relevan. Meskipun namanya guru, kalau misalkan dihadapkan dengan Gen Z ataupun Alpha, tentu saja kita perlu yang namanya ngobrol. Nah, ngobrol itu identik dengan gaya-gaya yang tidak menjudgment, tapi bertanya, membuat mereka berpikir kritis. Nah, kalau misalnya di kalimat pertama, itu perhatikan penjelasan saya, itu kan terlalu memaksa. Itu yang kurang tepat. Maka gunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan dunia mereka. Contoh, pernah nggak sih kalian ngerasa ini susah banget materinya? Misalnya materi apa yang dianggap susah? Bahasa Inggris, matematika, fisika, atau apa? Tapi pada umumnya matematika ya. Nah, ketika mereka sudah ada pandangan, oh ini susah banget, saya juga merasakan susah terlebih yang dahulu, tapi saya menemukan cara atau metode supaya mata pelajaran ini tidak susah. Karena sebenarnya semua materi itu mudah, tinggal tergantung guru dan metode yang baik. Dan itu sudah saya lakukan ketika mengajar SD dan SMP tentang matematika. Saya menemui bahwasanya ketika proses belajar mengajar di sekolah, mereka kurang paham dengan dasar matematika, perkalian, pembagian. Mungkin seliweran di media sosial ya, ada yang ditanya perkalian dasar 9 kali 7, 12 kali 5, itu masih lama jawabnya. Pertanyaan sederhana saja sulit untuk menjawab, apalagi kalau diberikan perintah oleh atasan ataupun oleh pemimpin. Oleh karena itu, pentingnya fundamental logika, yaitu matematika dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi saya kasih istilahnya beberapa pertanyaan di awal. Misalnya kamu sudah paham perkalian atau pembagian, menurutmu matematika itu susah atau tidak? Yang menyebabkan susah itu apa? Apakah gurunya? Apakah mata pelajarannya? Apa kamunya? Nah, itu kan beda-beda ya. Nah, oleh karena itu penting buat kita cari tahu kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang suka ataupun menganggap ini susah. Istilahnya mental block ya. Jadi kita bedah akar masalah mental block ini apa, baru kita kasih solusinya. Jadi kita sederhanakan bahasa kita supaya mereka memahami apa yang kita ajarkan tentunya. Oke, saya cek di kolom chat lagi. Di bidang kesehatan, fisika, calistung, agama. Oke, baik. Terima kasih. Dan tentu saja sebagai seorang pengajar kita harus menguasai apa yang kita sampaikan. Kita mengajar agama, kita harus memahami agama. Kita mengajar fisika, ya kita harus memahami mata pelajaran fisika. Supaya apa? Supaya kita tidak diragukan sebagai seorang pengajar. Nah, kalau misalnya ada murid atau siswa yang kritis, itu tanda baik. Seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya bukan apa yang kamu pelajari, tapi pertanyaan apa yang kamu ajukan. Itu kan sebenarnya membuat mereka berpikir kritis. Dan guru jangan sampai bingung jawabnya. Berarti guru juga harus terus belajar ya dari apa yang diajarkan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus membuat komunikasi kita sangat relevan dengan kehidupan
sehari-hari. Dan berikutnya, visual dan energi penyampaian. Jadi ketika kita mengajar itu kita tidak hanya sekedar berbicara, tapi kita juga menunjukkan istilahnya antusias. Atau kalau lebih tinggi lagi disebut sebagai passion. Jadi akan kerasa ketika orang yang hanya sekedar mengajar ataupun yang punya energi mengajar itu kelihatan. Mulai dari yang namanya gestur, gerakan tangan ketika berbicara itu dimainkan. Kemudian ekspresi wajahnya, mimik wajahnya itu juga dimainkan. Variasi suaranya itu juga naik turun. Kadang tinggi, kadang sedang, kadang lambat. Jadi variatif. Apa yang terjadi ketika nadanya datar? Mereka akan istilahnya terhipnosis alias tertidur ya ketika guru atau pengajar itu menggunakan gestur yang pasif, ekspresi yang pasif, ataupun variasi suara yang datar. Contohnya ketika kita menggunakan tangan, poin 1, poin 2, ataupun eye kontak, jadi tidak hanya melihat satu bagian saja, tapi juga di kanan ataupun kiri, ataupun bisa keliling, mengitari murid sambil berdiskusi. Yang belum paham yang mana, bagian mana. Kemudian intonasi naik turun, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka menyampaikan pendapat. Nah itu nanti akan terasa ketika kita sebagai pengajar memberikan materi. Tidak kalah penting sebagai seorang pengajar, kita harus istilahnya opening ya. Karena 1 menit pertama, 30 detik pertama itu menentukan segalanya. Ibarat seorang public speaker, kita harus memberikan kesan yang bagus. Kalau istilahnya konten kreator itu hook ya. Tapi kalau di sini istilahnya opening yang menarik atau yang memukau. Siapa yang lebih sering belajar dari TikTok daripada buku angkat tangannya? Nah, itu pertanyaan yang bikin mereka antusias. Kan sekarang Gen Z sama Gen Alpha punya media sosial, meskipun sekarang dibatasi ya. Dan itu bisa memacu perhatian mereka. Karena ini relate, oh saya main media sosial, saya sering nonton YouTube, ataupun bisa dikaitkan dengan games misalnya. Kemudian contoh lainnya, kalian suka uang, tapi kalian tidak suka matematika adalah hal yang bertolak belakang. Misalnya dikasih contoh, saya kasih uang kamu 100.000, kemudian kamu membeli barang seharga 50.000, terus kamu dikasih kembalian 10.000, kamu mau tidak? Kalau mereka bilang mau, ya berarti matematikanya kurang tepat gitu. Tapi kalau tidak mau dan disertai alasan, oh karena kembaliannya kurang. Kurang berapa? Kurang 40.000. Nah, berarti mereka memanfaatkan ilmu matematikanya. Dan ketika orang jadi cerdas, mereka akan berpikir kritis dan tidak mudah tertipu misalnya. Nah, selain kita memberikan opening yang menarik, kita juga harus menjelaskan istilahnya why. Kenapa sih saya harus belajar materi ini? Kenapa sih saya harus belajar mata pelajaran ini? Salah satunya misalnya matematika gitu. Dijelaskan alasannya supaya bisa berpikir logis. Ketika kita membangun sebuah bangunan itu kan sebenarnya pakai matematika juga. Pengukurannya dengan kolaborasi berbagai macam ilmu. Kalau tadi di sini ada yang guru agama, kita juga bisa menggunakan istilahnya cerita nabi ataupun kasus yang relate, pakai ayat atau hadis yang relevan dengan materi yang disampaikan. Yang berikutnya adalah koneksi emosional. Mereka ingin dipahami bukan dihakimi. Gunakan cerita pengalaman.
Kayak gimana kalau misalnya kita nggak punya pengalaman? Kita bisa pakai pengalaman orang lain. Jadi pengalaman ini ada dua ya. Kalau misalnya kita punya pengalaman yang relevan ya kita ceritakan. Tapi kalau misalnya tidak punya, kita menggunakan pengalaman para tokoh ataupun orang yang sukses di bidang materi yang kita sampaikan. Sebagai contoh, dulu saya juga sempat nggak paham, tapi pelan-pelan akhirnya bisa. Jadi wajar kalau kalian belum paham sekarang. Ingat, saat kalian berhasil di soal sulit, pakai rasa bisa itu lagi, maka kalian pasti bisa. Analoginya ibarat game. Game itu kan ada level 1, level 2, level 3 ya. Semakin tinggi levelnya akan semakin sulit. Oleh karena itu perlu yang namanya amunisi atau upgrade diri. Kita banyak belajar, banyak latihan soal. Nah, ketika menghadapi tantangan yang lebih tinggi lagi atau lebih sulit, kita bisa mengatasinya. Analoginya kayak gitu. Jadi di awal-awal buat mereka mental box-nya terbuka. Bahwasanya materi ini memang mudah dipahami, tapi memang perlu proses dalam mempelajarinya. Perlu ketekunan, perlu keuletan, tidak ada yang instan. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat background slide-nya, itu ketika saya mengajar materi hypnoteaching di Surabaya. Jadi para guru belajar untuk mengajar, bagaimana cara mengajar dengan pendekatan hipnosis. Bagaimana membuat materi yang disampaikan itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadar berarti memori jangka panjang ya. Jangan sampai ketika kita mengajar, paginya diajar, siangnya udah lupa, atau besoknya udah lupa. Tapi dengan adanya hypnoteaching, akan masuk ke memori jangka panjang. Jadi mengkolaborasikan juga otak kiri, otak kanan, kemudian metode psikologis supaya materi yang disampaikan itu benar-benar dipahami. Jadi efektivitasnya meningkat. Yang berikutnya adalah libatkan mereka interaktif. Jangan biarkan mereka jadi penonton. Kebanyakan guru atau pengajar itu satu arah atau istilahnya ceramah ya. Kalau misalnya khotib Jumat nggak apa-apa ya, itu memang aturannya satu arah. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran, libatkan mereka, diskusi. Kalau piramida belajarnya itu masuk ke pembelajaran yang aktif, di mana melibatkan pengajar dan pembelajar. Coba diskusikan dengan teman sebelah, apa contoh nyata dari materi ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya materi tentang kejujuran, agama misalnya. Kalau misalnya kamu nemu uang 10 juta, apa yang kamu lakukan? A. Menyimpannya. B. Memberikannya kepada orang tua. Atau C. Kasih ke pihak berwajib. Nah, misalnya kayak gitu. Atau ada pendapat lainnya. Nah, itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan tema atau materi yang disampaikan. Jadi kita juga harus sering ngobrol, tentu saja dengan banyak orang supaya semakin kaya apa yang kita sampaikan. Bisa juga kita menggunakan games. Kita buat kuis cepat, bisa pakai media, teknologi, aplikasi, ataupun website. Misalnya kayak Kahoot, ataupun aplikasi atau website lainnya. Quizzes, nah itu biasanya digunakan sering dalam proses belajar mengajar yang interaktif tentunya. Bisa juga menggunakan polling, angkat tangan. Siapa yang sudah pernah mengalami ini? Dan ketika kita melibatkan mereka, mereka akan ikut berkontribusi dalam proses pembelajaran. Dan itu lebih efektif daripada hanya satu arah. Plusnya, keuntungannya, ketika kita
mengajak mereka berinteraksi, kita sebenarnya menghemat suara kita. Biasanya kan mengajar 1-2 jam ya. Kalau misalnya kita ngobrol atau berbicara 1 sampai 2 jam, misalnya sehari sampai 6 jam, itu kan agak capek atau lelah. Tapi kalau kita melibatkan mereka, itu kan dibagi porsi berbicaranya. Dan itu bisa membantu menghemat energi dan membuat mereka merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Dan itu masuk ke proses pembelajaran yang aktif dan memudahkan dalam mengingat materi jika dilibatkan. Yang berikutnya adalah upgrade pengetahuan dan skill. Di sesi pertama tadi ada salah satu materi yang menyebutkan bahwasanya inkompetensi ataupun seorang yang tidak kompeten ketika dia melakukan pekerjaannya itu akan berbahaya. Analoginya kalau kita ibaratkan agak ekstrim ya, itu misalnya sebagai seorang pilot, itu kalau misalnya tidak punya kemampuan dalam menerbangkan pesawat, itu bisa membahayakan penumpang di pesawat tersebut. Apalagi kalau misalnya pilot tersebut punya kekuasaan, misalnya yang punya maskapai. Jadi yang dimasukkan pilotnya itu orang dalam semua, jadi tidak punya kompetensi. Itu malah lebih berbahaya. Begitu juga ketika kita sebagai seorang pengajar ataupun guru. Guru yang hebat itu tidak pernah berhenti belajar. Masih ingat filosofi pembelajar sejati? Belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kita terus belajar. Saya masih teringat kutipan yang sering saya bawakan ketika saya mengajar tentang pendidikan ataupun teaching adalah ketika kita berhenti belajar, kita adalah pemilik masa lalu. Namun kalau kita terus belajar, kita adalah pemilik masa depan. Pertanyaannya, rekan-rekan pengajar, pengen jadi pemilik masa lalu atau masa depan? Nah, kalau masa depan, teruslah belajar. Teruslah beradaptasi dengan media ataupun dengan informasi yang terus berkembang. Sebagai update metode mengajar sesuai zaman, kita bisa menggunakan AI, namun perlu diperhatikan etikanya juga. Digital tools ataupun media interaktif seperti tadi ada Kahoot ataupun Quizzes ataupun media-media lainnya. Selain itu, penting untuk kita meningkatkan skill komunikasi, public speaking, ataupun teknologi. Dengan adanya misalnya teknologi, kita bisa memanfaatkan LMS misalnya. Kita manfaatkan sebagai media untuk kita mengajar, dan itu bisa digunakan di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Kita gunakan video, Canva, ataupun AI sebagai media pembelajaran, ataupun ikut pelatihan atau webinar untuk mengupgrade diri. Dan kabar baiknya, rekan-rekan yang hadir sudah melakukan hal yang benar. Sudah mengikuti webinar, sudah mau belajar. Itu adalah salah satu step yang bagus untuk sebagai pengajar yang lebih baik tentunya. Jika guru tidak berkembang, maka sulit nyambung generasi yang terus berkembang. Jadi harus terus belajar, apalagi dengan perbedaan generasi. Kita misalnya sebagai seorang guru yang milenial ataupun boomers, itu harus sering-sering ngobrol sama guru Gen Z. Kira-kira ketika mengajar anak Gen Z ini gimana caranya? Metodenya gimana? Oh, ternyata harus pakai studi kasus yang relate ataupun yang lagi viral, FYP. Kemudian dimasukkan teori, dimasukkan rumus, supaya mereka
tertarik dengan apa yang disampaikan. Karena salah satu hal penting ketika kita mengajar adalah membuat mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Supaya kita bisa menarik atau audiens atau siswa kita tertarik dengan apa yang disampaikan, kita perlu yang namanya upgrade pengetahuan dan skill. Pertanyaannya, kira-kira upgrade pengetahuan dan skill ini penting aja atau penting banget di era saat ini? Apakah guru dengan gelar S1, sertifikasi ataupun S2-nya, ataupun sampai S3-nya itu cukup untuk menghadapi dinamika proses pembelajaran? Kira-kira upgrade pengetahuan itu penting atau penting banget? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke, penting sekali. Harus update dan nggak boleh ketinggalan. Penting banget ya. Oke, penting banget. Oke, penting sekali. Banget. Oke. Oke, jadi penting sekali ya update pengetahuan dan skill, baik itu metode, teknologi, ataupun sebagainya. Oleh karena itu, seperti Pak Dava sebelumnya, ada berbagai program ataupun pelatihan di Self Development Indonesia juga ada hal yang sama. Medianya bisa lewat referensi buku ataupun lewat media interaktif pelatihan. Kebetulan untuk pengajar, saya ada buku The Secret of Hypnoteaching dan Hypnolearning. Bagaimana seorang pengajar dan pembelajar memanfaatkan metode psikologi praktis, yaitu hipnosis dan NLP dalam proses belajar mengajar. Di bidang komunikasi, public speaking, karena lulusan S1 dan S2 komunikasi, saya menulis buku Public Speaking Transformation. Dari pemula sampai profesional. Dari yang dibayar dengan 2M sampai jutaan rupiah. 2M itu makasih mas. Atau MC, makasih coach. Sampai dengan jutaan rupiah itu dijelaskan juga di buku tersebut. Terus di dunia kesehatan mental itu ada merapikan isi kepala dan menenangkan isi hati. Dan yang terbaru itu ada buku Self Development Mastery. Ini sebagai upaya saya untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Dan kebetulan halamannya ada 245. Jadi ngepaskan dari berbagai macam pelatihan ataupun ilmu saya rangkum dalam 3 konsep secara menyeluruh, secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dan buat teman-teman yang tertarik nanti bisa screenshot ataupun nanti bisa hubungi admin. Kalau misalnya suka membaca buku ya. Nah, di sisi lain ada juga pelatihan yang interaktif dan bisa menjangkau juga buat banyak orang. Dan ini dilaksanakan secara online. Dan juga ada sertifikat dan predikat non-akademik supaya teman-teman rekan-rekan jauh lebih kredibel, jauh lebih semangat ketika mengajar. Kalau untuk pengajar tentu saja yang relevan adalah hypnoteaching dan speaking, ada juga public speaking ataupun tertarik dengan pelatihan lainnya nanti bisa kepoin Instagram kami di Self Development Indonesia. Nanti yang tanya akan dapat voucher promo ya dari pelatihan yang ada diskon. Nah, jadi nanti cuma 3 terbatas ya. Jadi silakan tanya atau diskusi cepet-cepetan. Nanti akan dipandu oleh moderator buat berdiskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan dan Pak Dava sampaikan tadi. Kita lanjut poin yang terakhir. Pembelajaran aktif 2 arah, belajar bukan ceramah tapi kolaborasi. Kita sebagai pengajar, kita berkolaborasi dengan murid. Misalnya kita buat diskusi kelompok kecil, presentasi hasil.
coba jelaskan ke temanmu dengan bahasamu sendiri. Ataupun misalnya ketika mata pelajaran bahasa Inggris misalnya. Oke, coba ceritakan atau buat kalimat tentang banana, buat kalimat tentang sebuah tempat misalnya zoo, ataupun pengalaman ketika liburan dengan bahasa Inggris yang singkat gitu. Nah, itu presentasi kecil. Karena ketika tugas ataupun PR-nya itu dalam bentuk teks, apalagi dalam bentuk digital word, kebanyakan generasi sekarang itu memanfaatkan AI. Jadi sebagai pengajar kita harus membuat mereka aktif berbicara juga. Biar nanti tidak ada kesan bahwasanya segala sesuatunya itu bisa tanda kutip diakalin ya dengan AI ya. Jadi tetap ngasih tugas dengan tulisan, dengan digital juga, tapi juga harus mengajak mereka berkomunikasi, berbicara. Dalam konteks pembelajaran, salah itu adalah hal wajar karena masih dalam proses pembelajaran. Jadi semakin mereka berbicara, semakin mereka memahami. Kalau dalam piramida belajar ini disebut sebagai teknik Feynman. Jadi mengajar orang lain. Seorang ketika mengajar orang lain tentu saja harus memahami apa yang disampaikan. Kalau misalnya belum paham, dia akan belajar lagi, evaluasi lagi. Jadi kalau sebagai seorang pengajar, rumusnya ya 3P ya, persiapan, praktis, dan perbaikan. Jadi menyiapkan materinya, kemudian mengajar, kemudian perbaiki, itu terus muter terus sampai benar-benar kita bisa memberikan dampak yang lebih baik. Ada sebuah kutipan, boleh di screenshot ataupun nanti bisa diupload di media sosial dan tag di Instagram ataupun story WhatsApp mungkin. Guru yang disukai bukan yang paling pintar. Nah, saya ulangi lagi, guru yang disukai bukan yang paling pintar, tapi yang paling nyambung dan terus berkembang. Berarti perlu yang namanya upgrade diri, upgrade pengetahuan, dan upgrade skill. Connection before content, growth before teaching. Dan semoga apa yang saya sampaikan dan pada tadi di sesi pertama bisa bermanfaat, terutama buat pengajar di seluruh Indonesia dari berbagai macam daerah. Dan yang kita sampaikan ini sebenarnya masih kulit-kulitnya saja ya. Kalau pengen lebih detail ataupun lebih dalam, 2 jam sampai 3 jam itu bisa mengikuti pelatihan yang relevan. Nah ini kalau misalnya rekan-rekan pengen kolaborasi atau kerjasama, baik itu secara online ataupun offline juga boleh ya. Nanti bisa dengan Self Development Indonesia ataupun kolaborasi juga dengan Big Data. Oke, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung darah, mari berdiskusi bersama-sama. Saya kembalikan ke moderator buat sesi Q&A. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat yang telah disampaikan oleh Coach Diki Nurrahman. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semangat belajar kita pada malam hari ini. Baiklah, kepada para peserta webinar, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Pastinya sesi ini juga yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh kita semua karena kita bisa langsung berinteraksi dengan kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Lalu jika sudah diizinkan oleh saya selaku moderator, baru boleh dinyalakan mikrofonnya. Dan jangan lupa untuk juga menyalakan kameranya ya. Baik, format pertanyaannya yaitu sebutkan nama, asal instansi, ditujukan untuk siapa pematerinya, dan apa isi pertanyaannya. Oke,
Saya akan memilih penanya pertama yaitu Kak Rachel Nasma. Silakan Kak Rachel. Ya, baik, Cindy, terima kasih atas kesempatannya sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya ditujukan untuk dua narasumber yang hebat malam hari ini. Pertanyaan pertama untuk Kak Dava ya tadi ya, Farhan. Siapa sih tadi tuh yang dari Bidata? Apa Ibu? Benar. Oh ya, Dava ya. Ya, Dava Fadilah. Saya izin bertanya ya, apa keunggulan dari perusahaan Bidata dengan startup yang lain? Karena kan startup aku juga sempat aku juga sempat hadir di acara seminar yang diadakan sama startup sebelah gitu kan. Nah, terus pertanyaan aku, apa keunggulan Bidata dari startup yang lain? Dan untuk pertanyaan untuk Mas Diki, bagaimana cara kita untuk mencari ide agar bagaimana cara kita menciptakan ekosistem pembelajaran yang nyaman, dan bagaimana menarik perhatian siswa yang yang lagi kita ajarin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rachel buat pertanyaannya. Sebelum dijawab, tadi Kak Rachel ini asal instansinya dari mana ya, kalau boleh tahu? Maaf, instansi aku dari kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, UIN Jakarta ya. Salam kenal Kak Rachel. Baik, pertanyaan pertama bisa langsung dijawab oleh pemateri kita, Kak Dava. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Kak Cindy, terima kasih banyak Kak Rasel atas pertanyaannya juga. Satu hal yang perlu digarisbawahi dulu, kalau Bidata itu bukan hanya perusahaan akademik, Kak. Jadi basisnya kita itu sebenarnya perusahaan riset seperti itu. Perusahaan riset apa? Riset berbasis big data analytics. Jadi riset publik, data publik dan sebagainya. Itu basis perusahaan kita sebenarnya. Dan di situ kita mengolah datanya itu bukan hanya data analis, tapi juga data science, data engineering. Jadi benar-benar technical banget lah kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi kalau misal saya simpulkan apa keunggulan kita, satu vertical advantage, bahwa kita benar-benar di datanya, jadi benar-benar fokus di data dan nyabang-nyabang di beberapa, bisa nyabang lebih tepatnya, bisa nyabang di beberapa hal lain seperti computer vision atau mungkin machine learning, data analis itu sendiri dan sebagainya. Tapi yang pasti kita vertical advantage-nya ada di data universe atau perdata-dataan, semua tentang data. Nah itu kita insya Allah bisa apa ya, sudah jadi makanan sehari-hari lah, kita bisa bilang seperti itu ya. Lalu secara horizontal juga kita kerjasama sama beberapa perusahaan yang related juga sama yang kita butuhkan di data ini tadi. Contoh misalnya IoT gitu ya, di robot misal. Nah itu kita juga kerjasama bareng mereka. Terus robot atau IoT ini kan juga butuh data dari computer vision yang diolah seperti itu, di train, lalu menjadi apapun itu ya, jadi sensor atau apapun. Pun juga di sisi yang lain, misal di software itu secara horizontal juga butuh data juga mereka pastinya. Nah itu yang pasti kita backbone itu ada di data. Nah itu vertical advantage yang kita offer seperti itu ya ke sekolah-sekolah, bahwa kita itu fokusnya di data dan data aja seperti itu. Tapi kalau semisal mau ada integrasi dengan scope yang lain, ya kita ajak kerjasama sama partner yang lain seperti itu. Baca jawab atau ada pertanyaan tambahan? Silakan. Oke, baik Kak Dava atas jawabannya. Kita lanjut ke jawaban dari Coach Diki.
menjawab dari pertanyaan dari Kak Rachel. Silakan Coach Diki. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana mencari ide dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang nyaman dan membuat proses pembelajaran lebih menarik tentunya ya. Dan sebenarnya sudah saya jelaskan apa yang ditanyakan tadi, namun saya coba ringkas. Yang pertama tentu saja kita harus menciptakan ekosistem pembelajaran yang nyaman dan menarik berawal dari yang namanya kemampuan. Kemampuan pengajar atau pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang berpusat pada peserta didik. Buat suasana proses pembelajarannya ini aman. Mereka tidak takut untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Jadi kita buat jadi lebih ruang aman, nyaman untuk mereka mengeksplor diri gitu. Jangan lupa interaktif juga, dua arah, libatkan mereka dalam menyampaikan pendapat ataupun bertanya, berdiskusi, dan kita tidak perlu menghakimi mereka atau jawaban mereka. Kita hanya memberikan feedback yang tentu saja konstruktif ya. Supaya apa? Supaya peserta didik lebih berani tentunya dan terlibat dalam proses belajar mengajar, dan dalam proses belajar mengajar supaya ekosistemnya jauh lebih nyaman dan menarik, tentu saja kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan materi, AI, ChatGPT ataupun AI lainnya itu lebih pintar. Tapi kita harus mengajak mereka berdiskusi, berpraktik, serta menggunakan berbagai macam teknik, misalnya tadi storytelling dengan lebih hidup tentunya dengan pengalaman pribadi ataupun teori yang relevan. Dan dengan adanya berbagai macam variasi metode ataupun pendekatan, salah satunya tadi hypnoteaching yang tepat, tentu saja pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan, lebih efektif dalam membangun pemahaman dan meningkatkan pemahaman baik itu secara kognitif, afektif, ataupun behavior dari peserta didik. Seperti itu. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Coach Diki atas jawaban yang luar biasa. Semoga Kak Rachel bisa memahami jawaban yang telah diberikan oleh kedua pemateri kita. Baik, teman-teman, kita masih ada kesempatan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan dulu. Dari saya Safik dari Palembang, saya tujukan untuk Coach Diki. Oh, pertanyaannya untuk Coach Diki. Bagaimana cara membuat peserta didik aktif belajar? Hampir beberapa tahun ini saya meneliti perkembangan anak dengan data analis atau pertanyaan dan hasil belajar. Bukannya saya ingin menjelekkan lembaganya ya, Coach. Tetapi hampir mayoritas anak sekolah nilainya adalah hasil katrol. Asli pusing Coach, dari nilai 10 di katrol standar KKM 75. Sungguh guru sekarang bisa bikin naik darah kayaknya. Nah, gimana nih Coach solusi dan masukannya? Silahkan Coach Diki bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Syafiq di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih buat Safik dari Palembang. Bagaimana cara ini ya, agak panjang ini. Ini adalah dalam proses pembelajaran kita harus membuat mereka aktif ya, berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, ternyata dalam prosesnya itu nilainya tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya adanya
istilahnya katrol nilai atau menaikkan sesuai dengan standarnya. Salah satu cara untuk membuat peserta aktif adalah dengan menggeser fokus dari nilai ke proses. Ada istilah sukses. Sukses itu suka berproses. Kita menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Contohnya diskusi dan problem solving. Kalau misalnya masalahnya kayak gini, kira-kira solusinya gimana? Coba angkat tangan. Coba kasih pendapat. Kita sebagai pengajar ngasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka terpancing untuk menjawab. Dan jangan lupa yang namanya relevan. Kita kaitkan materi yang kita sampaikan dengan kehidupan nyata, dan ketika proses pembelajaran ini melibatkan mereka dalam proses berpikir dan berperan, mereka akan aktif dengan sendirinya tanpa perlu istilahnya dikatrol nilainya. Dan itu bisa jadi aspek penilaian selain ujian tulis ya. Kalau di dalam kuliah itu seingat saya 10-20% itu performa, itu masuk ke penilaian. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya dalam bentuk tulisan ataupun nilai dalam ujian, tapi kalau bisa dimasukkan nilai keaktifan, bertanya, berdiskusi. Karena pada nantinya ketika lulus, kita akan dihadapkan dengan dinamika masyarakat yang memerlukan skill dan keterampilan komunikasi, bukan nilai yang ada di rapot. Karena nilai yang di rapot itu hanya mengantarkan kita di interview ya. Lanjut atau tidaknya itu bagaimana cara kita menjawab pertanyaan HRD. Nah, seperti itu. Semoga menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Coach Diki yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Syafiq. Semoga pertanyaan dari Kak Syafiq bisa memberikan pencerahan dan jawaban ya. Oke teman-teman, para peserta webinar masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bertanya. Silahkan bisa raise hand terlebih dahulu jika masih ada yang mau bertanya. Ayo teman-teman, manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bareng bersama dua pemateri kita yang sangatlah hebat. Kapan lagi kita bisa interaksi secara langsung kan ya di forum ini. Apalagi ada dua lembaga yang kolaborasi. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Kalau semisal tidak ada yang bertanya, biar saya saja yang bertanya sebagai penutup. Izin ya para pemateri. Semoga boleh. Pertanyaan saya akan ditujukan kepada Kak Dava. Pertanyaannya itu adalah, Kak, Golden Age seorang anak itu tuh ada pada usia berapa ya? Dan lebih bagusnya orang tua itu memberikan penambahan belajar seperti les itu efektifnya di usia berapa? Lalu menurut kakak pemateri, masa kecil seorang anak itu lebih baik langsung diarahkan untuk les secara dini atau lebih baik membiarkan mereka untuk puas dalam bermain. Terima kasih. Ini saya tadi ya. Iya benar Kak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa dibantu jawab juga ya oleh, mestinya kalau ada tambahan jawaban dari Pak Diki juga. Karena kayaknya Pak Diki lebih bertanggung jawab ya untuk masalah ini. Saya izin jawab dari sudut pandang saya juga. Karena ada maksudnya partner kami juga punya yang sekarang sedang kerjasama sama kita juga ya, itu pembelajaran robotik untuk anak SD seperti itu. Jadi fokusnya itu di anak-anak SD malah, yang usianya mulai dari kelas 2 sebenarnya, enggak yang kelas 1 banget sebenarnya. Tapi kelas 2 itu sudah mulai diajari
secara kinetis atau secara kinestetik ya, maksud saya. Itu tentang ilmu-ilmu logika dasar di robotika seperti itu. Jadi kalau semisal berdasarkan yang saya pahami gitu ya, atau sependek pengetahuan saya, itu kan kalau anak kecil golden age tentu di 1 sampai 5 tahun pertama. Itu kita bisa bilang ada fase termasuk ke fase masuk ke fase seksualitas anak seperti itu ya. Kalau sebutannya kalau cewek itu elektra, kalau cowok itu ODPL ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Tapi ada 2 fase itu. Nah itu fase yang cocok untuk kinestetik atau belajar motorik seperti itu, pengembangan motorik. Dan fase motorik itu bisa develop atau bisa dikembangkan sampai usia di usia-usia 15-16 tahun seperti itu ya. Nah, makanya ada beberapa perusahaan yang memang menargetkan segmentasi anak di bawah usia 10 tahun bahkan atau di bawah 12 tahun seringnya itu di hal-hal yang melatih sensor motorik mereka seperti robotik tadi atau mungkin games misalnya di playground dan sebagainya. Nah, itu yang sering diajukan. Jadi kalau semisal bisa dari sudut pandang saya, kalau semisal saya bisa rangkum 1 sampai 5 tahun pertama tentu golden age yang nggak bisa kita bantah. Secara psikologis juga mengatakan hal tersebut, mau pakai teori siapapun mengatakan hal yang sama tentunya. Setelah itu, gitu ya, setelah itu menurut juga yang dilakukan sama mama gitu, mama saya juga atau teman-temannya mama yang basisnya di psikologi juga, itu sangat dianjurkan untuk ngajarin motorik dulu, instead of kita ngajarin ngomong atau kita ngajarin hal-hal yang lain. Jadi motorik dulu, baru kayak tentang motorik tentang tadi ya, kayak mainan robot, mainan Lego, mainan Rubik atau mainan-mainan yang lain yang bentuknya ada bentuk fisiknya seperti itu. Itu kalau bisa sedini mungkin. Lalu bisa di-develop kayak bakat-bakat yang sudah kelihatan, misalnya dia bakat di seni atau bakat di matematis. Seperti yang kita tahu, manusia punya 9 tipe kecerdasan, multiple intelligence, yang bisa dilihat dari kecil sebenarnya. Nah, itu bisa diarahkan nanti. Ini anak bakatnya dari kecil itu di mana? Nah, dari situ, itu nggak harus selalu di teknologi, nggak harus selalu juga di seni, nggak harus selalu juga di matematik. Bisa jadi dia memang jagonya di apapun itu, gitu ya. Voice, visual, terus vokal dan sebagainya, itu kan ada juga ya masing-masing. Nah, itu baru dikerucutkan di situ nanti seiring berjalannya waktu seperti itu. Dari saya seperti itu. Kak, mungkin dari Pak Dika ada tambahan, silakan. Oke, baik. Nah, mungkin hanya sedikit menambahkan ya, karena yang disampaikan oleh Pak Dava sudah mencakup ya. Mungkin perbedaan perspektif aja sih. Kalau Pak Dava kan lebih secara umum dan berdasarkan data. Kalau di Islam itu ada sahabat Nabi itu yang namanya Ali bin Abi Thalib. Itu pakai metode 77 ya. Tapi karena ini golden X itu kan berarti kurang lebih 1 sampai 5 ataupun 0 sampai 7 kalau berdasarkan teori tersebut. Jadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, kalau 7 tahun pertama dari 0 sampai 7 tahun, itu memang fase di mana anak itu bereksplorasi dan mengatur istilahnya emosinya gitu. Jadi fokusnya adalah dengan bermain, tapi diselingin dengan belajar. Ada cerita, ada pengalaman langsung secara fisik kalau dalam gaya pembelajaran itu kinestetik. Kita buat mereka merasa bahwasanya permainan ini menyenangkan. Terus kita banyak stimulasi sensorik. Misalnya dengan melibatkan benda, seperti tadi Lego, ataupun misalnya bola, tapi di dalamnya diisi pertanyaan misalnya. Ataupun nama-nama buah, tapi buahnya di bawah gitu misalnya. Ada bentuk fisiknya. Dan memang ketika anak itu dilibatkan dalam proses belajar mengajar yang langsung tentu saja, yang aktif, mereka akan istilahnya terstimulasi sensoriknya. Baik itu proses membacanya, kemudian belajarnya, sampai dengan
ngomongnya, ceritanya. Karena itu kan fondasi yang awal untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Misalnya di fase yang kedua itu 17 sampai 14 tahun itu baru ke disiplin, tanggung jawab, mulai latihan-latihan soal yang agak berat. Nah, itu baru di usia tersebut. Dan kalau tadi pada Pak bilang kelas 2 sudah robotik, itu adalah usia yang memang sudah cukup gitu. Kalau berdasarkan tadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Jadi fokusnya di Golden X atau 7 tahun pertama memang harus membuat proses pembelajaran ini sebagai hal yang menyenangkan dan membuat mereka nggak terasa loh ini ternyata belajar padahal ini bermain. Jadi membuat apa yang disampaikan itu atau proses pembelajaran itu menyenangkan gitu. Dan jadi istilahnya pengalaman yang tidak akan terlupakan karena masa kecil yang dinikmati dan jadi memori yang baik juga untuk mereka ke depan. Seperti itu sih, Kak Cindy. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri Kak Dava dan juga Coach Diki. Saya sangat mengapresiasi jawabannya dan menjadi pengetahuan dan ilmu baru untuk saya dan teman-teman para peserta webinar lainnya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya yang sangat menarik dari para peserta serta juga jawaban yang sangat mencerahkan dari para narasumber. Karena keterbatasan waktu, sesi diskusi pada malam hari ini harus kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi aktif dan teman-teman peserta lainnya. Kalian sangat luar biasa. Selanjutnya, acara akan kami kembalikan kepada MC Kak Fadel untuk memandu sesi berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Cindy. Waalaikumsalam. Tadi keren banget ya teman-teman udah dengar penjelasan dari Kak Diki dan juga Kak Dava yang mostly tentang pendidikan. Gimana Bapak Ibu sekalian, coba kasih reaction dong buat materi webinar kali ini. Ayo, ada reaction apa kali ini? Oh, Pak Ari, Pak Diki, Ustari, wah hebat. Seru ya teman-teman ya. Oke, ya mungkin karena ada terbatas waktu juga dan ini sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara kali ini, alangkah baiknya kita lakukan dokumentasi atau foto bersama dulu nih. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang bisa untuk on cam, bisa langsung on cam aja, karena kita akan prepare untuk foto. Nanti saya akan pandu untuk aba-aba fotonya. Ayo, ada lagi yang mau on cam? Bapak Ibu sekalian, bisa on cam sekarang. Gimana nih, masih belum ada ya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Oke, wah udah ada Mas Nurwawan. Ada lagi yang mau on cam Bapak Ibu? Oke, kalau gitu kita akan take foto ya. Kasih pose terbaiknya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, akhir kata kami dari SDI Self Development Indonesia dan juga Bedata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga peserta yang sudah mengikuti webinar Public Speaking for Teachers in Digital Area. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya selaku MC, mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam mandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa pada kegiatan kami berikutnya. Dadah. Terima kasih semua. Terima Terima kasih, kasih. sampai jumpa.